Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hena Putri Hidayah. Saya dari kelas PKM 24 dengan NIM 14245555. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap menopause pada perempuan. Nah, kita tuh akan menjalani yang namanya tuh menopause. Nah, sebelum kita memasuki menopause, kita tuh akan memasuki beberapa area sebelum menopause. Yang pertama ialah premenopause. Nah, itu merupakan tahap menstruasi yang masih teratur. Namun, tubuh telah mulai mempersiapkan diri untuk menopause. Biasanya ini terjadi pada umur 35 sampai 45 tahun. Nah, sebagaimana yang telah saya warnai warna pink itu adalah premenopause ya. Biasanya di sekitaran 35 sampai 45 tahun. Nah, pada tahap kedua kita akan memasuki tahap mulai nurun ke bawah yang warna merah ini. Itu namanya perimenopause. Ini adalah masa transisi sebelum menopause. Biasanya berlangsung beberapa tahun, yang mana siklus men itu sudah mulai tidak teratur, kadar oksigen juga mulai menurun secara signifikan. Nah, pada tahap ketiga, tahap yang sudah standar di bawah yang saya telah gambarkan ini, itu adalah masa ketika sudah tidak mengalami mens selama 12 bulan berturut-turut. Produksi estrogen sudah berhenti total dengan gejala suasana hati yang mungkin masih berlanjut gitu, tapi intensitasnya berkurang. Nah, lalu pada tahap terakhir kita akan mengalami yang namanya postmenopause. Nah, pada tahap ini yang warna pink yang terakhir ini ya. Nah, ini adalah periode setelah menopause, di mana pada masa ini nafsu benar-benar sudah hilang untuk melakukan seks dan rawan akan penyakit jantung, karena pada masa ini tuh biasanya sekitaran umur di atas 60 ke atas atau 70 ke atas. Jadi kayak tulang itu udah mulai keropos dan lain-lain. Lalu tadi saya telah menjelaskan tentang tahap-tahap menopause pada perempuan. Di sini saya akan menjelaskan estrogen hormone levels pada perempuan. Nah, jadi seperti yang saya telah gambarkan ini ada beberapa bentuk badan perempuan ya. Nah, jadi kita akan mengalami beberapa fase dari umur 20 tahun, yang mana pada umur 20 tahun itu kadar estrogen masih sangat tinggi dan optimal. Ini adalah masa puncak hormon yang mendukung fungsi reproduksi. Siklus men masih teratur serta kesehatan kulit dan tulang masih segar. Nah, pada tahap kedua seperti yang saya gambarkan itu adalah pada umur usia 30 tahun. Nah, di sini kadar estrogen masih cukup tinggi, namun mulai menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan usia 20 tahun. Wanita masih pada masa produktif yang aktif. Nah, pada gambar yang ketiga, pada gambar yang full itu adalah pada masa 35 tahun. Penurunan estrogen mulai terasa meski masih ada pada masa produksi yang aktif. Masa ini juga disebut dengan masa awal transisi hormonal. Nah, pada gambar yang keempat itu adalah umur 40 tahun, di mana penurunan estrogen mulai signifikan. Pada beberapa wanita ini sudah merupakan perubahan menuju menopause dan gejala siklus men yang tidak teratur. Nah, pada gambar kelima itu adalah umur 50 tahun, yang mana kadar estrogen yang turun drastis karena ovarium berhenti memproduksi hormon ini. Biasanya menopause terjadi pada usia ini. Nah, pada gambar selanjutnya yaitu gambar ke-6 itu adalah usia 60 tahun, di mana setelah menopause kadar estrogen sangat rendah. Kondisi ini meningkatkan osteoporosis, kulit kering dan lain-lain. Nah, pada gambar ke-7, maaf gambarnya agak melenceng. Itu adalah pada umur 70 tahun. Kadar estrogen terus menurun hingga mencapai tingkat hampir tidak ada. Resiko kesehatan terkait defisiensi estrogen seperti masalah tulang dan lain-lain. Nah, pada gambar yang terakhir itu adalah umur 80 tahun, yang mana estrogen sepenuhnya tidak ada. Pengaruh dari kadar hormon rendah ini terlihat pada penurunan kekurangan tulang, kekuatan tulang, otot-otot dan lain sebagainya. Nah, adapun yang terakhir saya akan menjelaskan tentang testosterone level with angels. Nah, jadi
pada gambar yang telah saya gambar ini, adapun yang pertama itu adalah berada pada umur 20, yaitu tahap ini adalah tahap di mana kadar testosteron berada pada puncaknya, mendukung pertumbuhan otot, energi, dan kesehatan reproduksi. Nah, pada gambar yang kedua itu adalah berada di umur 30 tahun, yang mana testosteron di sini masih tinggi, tetapi mulai turun perlahan. Efeknya belum terasa signifikan. Nah, pada gambar yang ketiga itu adalah ketika laki-laki di usia 40 tahun, di mana penurunan testosteron lebih nyata. Beberapa pria mungkin mulai merasakan gejala seperti penurunan energi dan massa otot. Nah, pada gambar yang kelima itu adalah ketika umur laki-laki berada di 50 tahun. Penurunan kadar testosteron beranjak gejala seperti kelelahan dan pengurangan kepadatan tulang dapat mulai terlihat. Nah, pada gambar keenam itu adalah ketika laki-laki berada pada usia 60 tahun. Di sini testosteron berada di tingkat lebih rendah. Gejala defisiensi testosteron lebih sering terjadi, termasuk gangguan suasana hati dan peningkatan resiko osteoporosis. Nah, adapun pada gambar kedua sebelum terakhir itu adalah ketika usia laki-laki berada di 70 tahun, yang mana testosteron semakin rendah, efek seperti kelemahan otot itu semakin terlihat, penurunan metabolisme juga semakin menurun, penurunan kesehatan secara keseluruhan juga lebih terasa. Nah, adapun pada gambar yang terakhir itu adalah 80 tahun lelaki, yang mana kadar testosteron sangat rendah, hampir mendekati level minimal. Hal ini mempengaruhi energi, tinggi kognitif, dan kesehatan tulang lebih signifikan. Tetapi bedanya laki-laki dan perempuan itu, lelaki tidak bakal habis testosteronnya, sedangkan perempuan bakal habis estrogennya. Sekian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.